lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya Dreams Sport. Hai guys, kembali lagi di Dreams Sport Channel, dan kali ini kita masuk ke segmen baru di mana kita akan membongkar tentang rahasia sukses dari para atlet takraw. Dan untuk episode perdana ini akan dibuka oleh salah satu narasumber kita ya, pastinya yang sangat hebat sekali, di mana pada salah satu event bergengsi dunia yaitu Asian Games meraih 5 medali, maksud saya 1 medali emas, 2 medali perak, dan juga 2 medali perunggu. Dan langsung saja ini dia narasumber kita pada hari ini, Kak Abdul Halim Rajiu. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin ya Kak. Jadi di sini kita bakalan nanya-nanya nih Kak ya, terkait dengan sepak terjang Kakak selama berada di lingkungan atlet, terutama di sepak takraw seperti itu. Jadi bakalan ada beberapa pertanyaan yang bakalan kami tanyakan ya Kak. Yang pertama sih, tahun berapa sih Kakak tuh mulai aktif di sepak takraw? Kalau menghitung tahun ya, saya pertama kali mengenal sepak takraw itu di tahun 2004. Tahun 2004 ya? Mengenal sepak takraw awalnya. Jadi kebetulan di depan rumah saya itu ada sekelompok orang tua yang lagi main sepak takraw. Yang nama di Gorontalo itu namanya sepak lilinga. Sepak lilinga. Jadi sepak lilinga itu dia melingkar pakai bola kecil. Seperti itu. Nah, setelah di situ mereka punya inisiatif membuat lapangan satu sepak takraw di depan rumah. Nah, saya ikut di situ tahun 2004. Nah, setelah saya ikut di situ, terjunlah saya ke sekolah. Nah, kebetulan di sekolah itu ada kegiatan satu perseni, yaitu cabang olahraga sepak takraw. Saya memberanikan diri ke situ, langsung mengikuti. Nah, setelah dari situ, saya terpanggil untuk seleksi PPLP di tahun 2005. Tahun 2005. 2005 pada waktu itu. Nah, di tahun 2005 itu awal pertama saya masuk PPLP. Jadi awalnya berawal dari melihat ada bapak-bapak yang memainkan ya Pak. Ya Kak ya. Terus masih ingat nggak Kak pas pertama kali dapat medali itu kapan? Pas event apa? Pertama kali saya dapat medali ya di tingkat nasional ya. Ya. Pertama kali kami naik podium itu di tahun 2007. Tahun 2007. Tahun 2007 itu pertama kali kami bisa dapat, tapi medalinya perunggu ya. Sambil kami mencari prestasi-prestasi yang sebelum itu ya. Jadi yang jelas di tahun 2007 itu pertama kali kami mendapatkan medali, tapi medalinya medali perunggu. Itu gimana sih Kak perasaannya pas pertama kali dapat medali lah, dan di tingkat nasional pula? Itu gimana Kak perasaannya? Jadi perasaannya ya senang ya. Jadi perasaannya senang itu tidak melebih dari apapun. Yang jelas kalau saya kembali ke saya pribadi ya, karena saya merasakan sering apa yang saya lakukan itu, jika kami mendapatkan satu upaya ya, satu penghargaan, ya tentunya itu satu kebanggaan buat saya, dan paling saya senang, bangga, dan itu menjadi motivasi saya sekarang sampai hingga sekarang ini. Sampai sekarang ini ya Kak, jadi masih tetap berkarir di dunia sepak takraw seperti itu. Terus Kakak kan udah beberapa kali ya ikut PON ya, Pekan Olahraga Nasional. Iya, ini sudah yang ketiga kali. Sudah yang ketiga kalinya. Nah, ada nggak Kak masa-masa sulit yang Kakak rasain selama menjadi seorang atlet sepak takraw? Masa sulitnya sudah pasti ada ya, itu sunatullah. Jadi masa sulit namanya kita berjuang di dalam satu usaha, sudah pasti ada plus minusnya, sudah pasti ada yang namanya bentrokan, sudah ada pasti ada yang namanya apa ya, yang dalam bahasa sehari-harinya ya malas gitu kan.
biasanya pasti ada itu. Jadi ada nggak Kak selama berkarir di dunia peratletan sepak takraw itu ngerasa ada masa-masa sulitnya gitu, kayak masa down gitu? Ada nggak Kak? Untuk masa sulitnya pasti ada ya. Nah, masa sulitnya itu seandainya sekarang ya, bercerita sekarang ya. Sekarang kan posisinya saya sudah berkeluarga, sudah punya anak, bahkan anak saya itu kan udah 3. Nah, posisi sulitnya itu ya ninggalin istri sama anak-anak di rumah yang harusnya kita pasifnya bersama keluarga, ya kita mau tidak mau harus ke sininya. Ya kan? Kita harus ke sini untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai atlet. Nah, untuk masa sulitnya di dalam lingkup sepak takraw ya, sudah di dalam lingkup sepak takraw, yaitu di masa-masa sulitnya itu untuk melakukan latihan fisik. Benar, karena saya pun merasakan demikian dengan postur sekarang. Pasti perasaan saya itu sangat capek, sangat melelahkan, dan di fase-fase sekarang sudah pasti ada rasa jenuh sekarang. Tetapi ya mau gimana, tanggung jawab kita untuk sekarang ini menuju PON. Jadi untuk mempersiapkan diri untuk ke PON lagi. Jadi ngomong-ngomong soal tadi ya Kak, tanggung jawab, kemudian tentang manajemen waktu, saat ini tuh kan banyak ya Kak anak muda yang apalagi di kondisi saat ini, di pandemi saat ini kan lebih banyak dominan itu mengerjakan segala sesuatunya dari rumah, sekolah dari rumah dan lain-lain. Ada nggak sih Kak tips ataupun trik dari Kakak gimana supaya melawan rasa jenuh dan rasa malas itu sendiri, terutama dalam mungkin banyak anak muda sekarang yang ingin sekali terjun ke dunia sepak takraw, tapi karena kemalasan tadi ataupun biasanya suka beralasan banyak tugas nih gini nggak mau lah, udahlah rebahan aja lah. Ada nggak Kak tips and trik gitu biar nggak males gitu? Nah, masalah tipsnya seperti itu sih kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Itu tinggal tergantung pola pikir kita, tinggal nalar hati kita, jiwa kita untuk bisa menggerakkan segala sesuatu. Karena menurut saya ya, untuk mengembangkan segala sesuatu itu, jika kita tidak bergerak maka semuanya tidak akan bergerak, begitu. Jadi ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi seketika kita merasa jenuh di dalam suatu pekerjaan, ya bagaimana kita untuk bisa mengelola hati dan pikiran kita untuk mencari sesuatu yang lebih istimewa lagi, begitu Mas. Jadi kita tidak vakum dalam satu kegiatan. Jadi seperti saya. Nah, saya punya kegiatan hari ini kan, latihan. Nah, kembalinya lagi saya ke rumah. Nah, bertemu dengan lagi anak-anak. Jadi saya di sini jenuh. Nah, kembali ke rumah kita mau cari aktivitas yang satunya lagi, begitu. Jadi biar hati kita nggak jenuh, punya banyak inovasi, banyak apalagi ya, punya banyak opening yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita, begitu. Jadi terus Kakak kan sekarang ini masih menjadi anggota timnas ya Kak? Kalau untuk sekarang? Untuk sekarang belum ya, karena masih dalam tahap ini kan, masih mau masuk pelatnas lagi. Entah kapan pemanggilannya itu saya belum tahu. Yang jelas untuk sekarang ini yang namanya timnas itu kan sudah ada surat pemanggilannya ke sana. Nah, sekarang belum ada. Nah, sekarang saya masih aktif sebagai atlet daerah. Sebagai atlet daerah. Nah, tapi kan Kakak pernah tuh masuk ke dalam tim nasional sepak takraw Indonesia. Itu awal mula masuk ke timnas itu tahun berapa Kak? Dapat surat panggilan itu tahun berapa? Saya pertama kali masuk timnas itu tahun 2010. Tahun 2010. Pada waktu itu, kalau masih seingat saya, kalau nggak salah itu ada kejuaraan Asian Beach Game di Muscat, Oman pertama kali. Nah, dari situ terbukanya saya masuk ke timnas sepak takraw. Masuk ke timnas. Untuk sampai terpilih menjadi anggota timnas di sepak takraw Indonesia itu sendiri ada tahapan-tahapan seleksinya nggak Kak? Jadi bisa dibagi buat teman-teman penonton. Tentu ada ya. Jadi
di saat saya lagi timnas itu tahapan seleksinya pasti ada, pasti, karena dimasuk di dalam satu timnas itu bukan hanya saja fisik, bukan hanya saja teknik, bukan hanya saja taktik, tetapi masuk di dalam satu lingkup timnas itu dia menjadi satu. Jadi jadi satu itu jadi komplikasi dari semua yang saya bilang tadi, ada fisik, teknik, ada teknik, dan ada mentalnya begitu. Jadi harus punya ketiga itu sekaligus, baru kemudian bisa dipilih menjadi anggota timnas ya. Terus selama ketika kakak sudah masuk ke timnas, pastinya sudah tidak lagi latihannya tidak lagi hanya dengan teman-teman sedaerah kan ya kak, pasti ada dari teman-teman dari daerah lain seperti itu. Nah kakak sendiri kesannya ketika pertama kali gitu bertemu dengan teman-teman baru gitu, gimana cara untuk menyatukan untuk menyatu gitu dengan teman-teman dari daerah lain itu kayak mana kak? Jadi pertama kali saya yang jelas pertama kali melihat orang-orang yang berbeda daerah, pasti merasa malu, canggung itu kan sudah pasti ada. Tetapi kembali ke diri lagi, apakah kita bisa untuk berkomunikasi baik dengan mereka, dan kita pun belajar bagaimana untuk bisa berdekatan kepada mereka. Ya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jika diri kita bisa menyatukan dengan mereka, ya pasti bisa, pasti. Dan itu tidak akan beberapa minggu ke depan untuk bisa menyatukan, enggak. Dia beberapa hari kemudian pasti bisa, enggak lama. Itu tergantung kitanya. Kalau kita bisa secepat mungkin untuk beradaptasi dengan mereka, insya Allah bisa. Seperti itu. Terus selama menjalani latihan kemudian sampai dengan ke perlombaannya dengan teman-teman yang berada di timnas itu, ada kenangan yang sulit nggak buat kakak lupain gitu? Kayak membekas banget gitu. Untuk masalah untuk masalah perasaan membekasnya setelah sama-sama di sana ya sudah pasti ada. Nah itu dalam tahap seleksinya, tahap pertamanya kan kita berjuang bersama. Setelah kita terpilih menjadi satu tim yang utuh di dalam satu tim Indonesia ya, sepak takraw ya. Jadi kenangannya itu yang paling ini tuh di saat bertanding. Kita berjuang bersama-sama di saat bertanding, harus mempertaruhkan jiwa dan raga untuk Indonesia kan. Nah dari situ, dimana di saat kita meraih kemenangan, di situ air mata menetes. Dari situ itu kenangan yang tidak pernah. Jadi kenangan yang paling tidak pernah terlupakan itu di saat kita mengejar sesuatu bersama-sama, itu yang nggak pernah terlupakan. Itu aja. Terus selama menjalani pelatihan maupun lomba itu kan kak, pasti dengan berkumpulnya banyak orang gitu dalam satu tim dari beda daerah, beda suku dan ras, pastinya kan kadang-kadang suka ada ketidaksepahaman gitu kan ya kak, ada yang keras kepala dan lain-lain. Kalau kakak sendiri pernah nggak ngalamin gitu, jadi kurang srek gitu sama temen setim gitu? Ya tentunya di dalam satu kehidupan manusia sudah pasti ada ya, karena kembali lagi itu sudah sikapnya kita sebagai manusia. Nah manusia itu kita di dalam satu tim itu sudah pasti berbeda karakter. Saya pun seperti itu. Tetapi tinggal kondisinya lagi kita sebagai yang namanya insan manusia ya, kembali lagi ke kita. Bagaimana kita bisa menyikapi orang yang di dekat kita ini, ya bisa dikatakan satu regu ya. Nah, yang di kiri kanan kita ini, saya sebagai tackle berarti saya punya teman dua, feeder sama smash. Jadi bagaimana saya bisa masuk di ranahnya mereka, sedangkan mereka punya tipe yang berbeda, ya kan seperti itu. Nah, tinggal saya sendiri yang bagaimana bisa menyatukan mereka. Apakah melalui jiwa saya jiwa dan hati saya untuk
bisa masuk kepada mereka, ya kan seperti itu. Jadi sudah pasti gontok-gontokan di dalam itu ada, tetapi kembali lagi kita punya tujuan, dan tujuan kita bukan hanya untuk di lapangan saja, tujuan kita untuk bisa meraih prestasi begitu. Pastinya buat meraih prestasi untuk membanggakan Indonesia pastinya ya Kak. Dan ngomong-ngomong soal prestasi nih ya Kak, menurut Kakak prestasi paling gemilang yang pernah Kakak raih selama di dunia atlet sepak takraw ini Kak?